Salam jumpa kembali lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui tabur Injil Klasik GKI Yapen Selatan, kita akan masuk kembali lagi dalam perenungan firman Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Penyayang, penuh belas kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, yang selalu mengajak mengingatkan kami bahwa sesungguhnya perlindungan, pertolongan itu datang dari Tuhan saja. Dan di hari ini secara khusus dalam episode di bulan April ini ada bagian firman Tuhan untuk menjadi bagian pedoman dalam kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Kami minta hikmat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menolong kami supaya bagian firman yang kami baca akan menjadi bagian penting, memberikan motivasi tapi juga evaluasi dalam perjalanan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa untuk membaca firman dan merenungkannya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada episode ini tersiap di dalam Kisah Rasul pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Cara hidup jemaat. Cara hidup jemaat. Ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja merayakan hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Masih terasa hangat dalam suasana Paskah di tahun 2022. Bagian firman Tuhan bagi kita pada episode ini, Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 35. Ada beberapa hal yang kita perlu simak dan renungkan bersama. Berkumpul bersama pada waktu yang sama dalam melakukan aktivitas yang sama belum tentu memiliki kebersamaan. Mengapa? Ada ide yang berbeda, ada pikiran yang berbeda, bahkan karakter yang berbeda-beda. Jadi kebersamaan sehati diawali dengan ketulusan hati yang diwujud nyatakan melalui sebuah kebiasaan membagi tanpa motivasi yang tulus dalam hati, maka pemberian atau bantuan itu hanyalah keterpaksaan atau hanyalah slogan belaka. Kebiasaan gereja mula-mula merupakan wujud dari mereka yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pada pasal sebelumnya, nyatalah ada sebuah perubahan kebiasaan baru yang muncul dari pengalaman rohani. Pada pasalnya yang kedua, di mana pada hari Pentakosta banyak orang yang bertobat, berubah dalam kehidupan yang lama menjadi yang baru karena khotbah yang disampaikan oleh murid-murid pada waktu itu, secara khusus Petrus pada pasal 2. Kumpulan orang percaya pada waktu itu muncul hal yang baru. Pertama, mereka bertekun dalam pelajaran dan mereka bertekun di dalam satu doa bersama.
Perenungan kita pada episode bulan April ini, di mana kita juga akan memasuki bulan Mei. Dan kita juga akan memasuki sebuah hari gerejani, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ketika kebangkitannya lalu 40 hari, berulang-ulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya, tapi juga kepada pribadi-pribadi. Maka janji Tuhan, ketika dia naik ke sorga, maka kuasa Roh Kudus sebagai penolong itu ia akan memberikan. Dan kesan pembacaan firman Tuhan bagi kita pada episode sekarang atau pada bulan April ini adalah orang-orang percaya pada waktu itu, pada kisah ketika Tuhan Yesus naik ke sorga dan pemberian kuasa Roh Kudus. Mereka memiliki kesatuan hati dan jiwa yang tulus. Jadi ini ciri khas jemaat mula-mula yang merupakan motivasi dan contoh bagi kita pada zaman sekarang ini. Pertanyaan bagi kita, apakah zaman now atau zaman sekarang ini masih adakah hidup di dalam persekutuan, berkumpul, membagi, dan doa bersama? Apakah ini masih ada atau masih berlaku? Persekutuan di dalam kasih yang saling membagi suka dan duka, saling kunjung berkunjung, saling mendoakan, saling membagi kasih. Apakah ini masih ada pada zaman now sekarang, zaman sekarang? Bisa ya, bisa tidak. Kita lihat pada persekutuan itu sendiri dan motivasi, tujuan dan motivasi dari persekutuan itu. Masih adakah diakonia kasih yang berjalan? Ataukah sudah pudar karena situasi zaman yang merubah? Situasi zaman dengan perubahan teknologinya yang semakin canggih dan maju. Maka apakah pelayanan kasih itu masih ada ataukah sudah pudar? Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang bisa memperkuat persekutuan, kebersamaan di dalam persekutuan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen zaman sekarang. Pertama, motivasi pelayanan yang takut akan Tuhan. Itu kunci. Motivasi pelayanan yang takut akan Tuhan. Sehingga pelayanan kasih itu nyata. Kasih yang tulus dari hati. Bukan sebuah program atau sebuah slogan belaka. Yang kedua, melalui pelayanan kasih yang tulus, yang sehati sejiwa. Sebab kalau tidak, pelayanan yang berlaku adalah sebuah kebiasaan atau sebuah slogan biasa. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian pembacaan kita di hari ini, di episode ini, ketika kita akan masuk pada bulan Mei, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan keturunan Roh Kudus. Ada sebuah motivasi baru bagi kita, di mana bagaimana persekutuan itu, bagaimana perkumpulan orang-orang Kristen itu, bagaimana persekutuan jemaat itu bersekutu di dalam doa, di dalam membagi kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu hati di dalam doa. Ketika kita usai dalam mendengar, membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan akan kita lakukannya. Mari kita berdoa. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk hidup dan berkarya, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk mendengar bagian kebenaran firman Tuhan, yang memberikan ciri khas jemaat mula-mula yang harus menjadi contoh pada jemaat sekarang yang hidup di dalam zaman modern, zaman perubahan. Maka kami harus memperoleh hikmat dari Tuhan. Kami harus memiliki motivasi dan tujuan kasih yang sesungguhnya, yang bersumber dari dalam kedalaman hati jiwa kami yang sungguh-sungguh soal hidup di dalam kasih, membagi kasih, dan di dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kami sebuah evaluasi dan motivasi sebagai umat kepunyaan Tuhan
di dalam persekutuan umat, baik itu tingkat Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, klasis-klasis, tapi juga persekutuan jemaat dan pribadi keluarga-keluarga. Kiranya firman ini memotivasi kami, memberikan kami semangat terus untuk kami hidup di dalam kasih, saling membagi kasih, hidup di dalam persekutuan, saling mendoakan satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkati sarana Tabura Injil GKI Yapen Selatan untuk terus di dalamnya kemuliaan Tuhan, keperkasaan Tuhan terus dinyatakan lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang terus setia dalam melayani untuk proses penyampaian firman Tuhan lewat Tabura Injil ini. Kami akan memasuki minggu kerja yang baru, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami di tengah-tengah kehidupan persekutuan, berjemaat, tapi juga keluarga dan pribadi. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, ampuni salah dan dosa kami, dan biarlah kami hidup di dalam persekutuan kasih sayang Tuhan, saling membagi suka dan duka, tetapi ada di dalam persekutuan doa bersama. Amin. Demikian bagian firman Tuhan yang kita dengar bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.